Dan saya kagum kepada para leluhur saya yang telah menciptakan seni budaya Indonesia yang luar biasa. Itu kenapa tidak dilestarikan dengan sungguh-sungguh? Kita sedang berduka cita. Kamis 10 April 2025 lalu, salah seorang seniman besar kita, Bunda Titi Puspa, telah berpulang. Melalui sebuah podcast, beliau berpesan sebagai berikut. Di diri saya sangat mengagumi karunia Tuhan, yaitu alam semesta Indonesia yang luar biasa. Dan saya kagum kepada para leluhur saya yang telah menciptakan seni budaya Indonesia yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke lain semua kan. Itu kenapa tidak dilestarikan dengan sungguh-sungguh? Hanya dibikin waktu ada sesuatu, acara apa keluar, acara apa keluar. Harusnya itu ada satu tempat di setiap ibu kota, apalagi ibu kota Jakarta. Itu harus ada teater yang menampilkan seni budaya Indonesia. Nah, itulah antara lain pesan beliau. Beliau memberikan pesan agar seni budaya bangsa kita terus digali, dikembangkan, dan dilestarikan. Selain itu juga beliau berharap agar seni budaya bangsa atau seni budaya nasional ini mendapat perhatian yang lebih serius. Karena selama ini, menurut beliau, saya hanya dijadikan pelengkap, diapresiasi pada waktu-waktu tertentu ya, termasuk pada hari-hari nasional, ditampilkan dan kurang mendapatkan perhatian yang semestinya. Beliau juga mengharapkan agar setiap kota besar ya, mungkin yang dimaksud adalah minimal di tingkat kabupaten atau provinsi di Indonesia, memiliki pusat kesenian yang lebih representatif ya, untuk mengelola, menginventarisasi dan mengembangkan seni budaya bangsa yang setiap suku bangsa kita memilikinya. Dan persoalannya adalah bagaimana upaya pengembangan seni budaya bangsa ini. Dan secara mendasar, mengapa seni budaya bangsa ini memiliki arti yang penting bagi kehidupan bangsa Indonesia? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini adalah bagian dari bait lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebaiknya membangun jiwa yang sehat lahir batin dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian membangun fisik yang sehat jasmani dan rohani. Demikianlah pendapat dari Profesor Imade Ruwastiri, salah seorang guru besar pada Institut Kesenian Indonesia atau ISI Denpasar. Jadi beliau menegaskan bahwa dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, seni budaya termasuk seni pertunjukan memiliki arti yang penting. Karena sebelum membangun fisik atau jasmani, membangun jiwa atau rohani itu adalah yang utama, sebagaimana yang ditegaskan dalam GBHN kita. Kami yang bergerak di bidang pelaku seni cuma satu, tetap harus menjaga etika, supaya tampilan seni itu tetap bisa ditekankan masalah seni itu adalah tontonan yang menyajikan hiburan. Di samping tontonan juga ada tuntunan. Ada tuntunannya. Sebagai penggarap seni harus memikirkan itu supaya apa yang disajikan itu kosong tanpa tuntunan. Tuntunan etika, sopan santun dan sebagainya. Dan yang ketiga ada tatanan. Tata tertib, aturan itu harus dijaga oleh pelaku seni
Harus semuanya masuk, tantangan, tuntunan, dan tontonan. Alasan lain di samping seni budaya memberikan kontribusi yang mendasar dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, Profesor Iwayan Sugita dari Universitas Sugriwa Denpasar menambahkan bahwa di samping sebagai tontonan, seni budaya pada dasarnya juga sebagai tuntunan, bahkan sebagai tatanan ya. Harus kita akui bahwa generasi muda kita, itu anak-anak bangsa kita, itu hari ini lebih tertarik atau tergiur, bahkan tenggelam dalam game online daripada tertarik pada seni-seni tradisi ya. Dalam hal ini ada sebuah pendapat dari anak muda Bali berikut ini. Tantangan berikutnya mungkin yang perlu disikapi adalah bagaimana perkembangan tentang teknologi yang berjalan begitu cepat. Jadi mudah-mudahan seni dan budaya di Bali bisa berkembang selaras dengan perkembangan teknologi yang ada ini yang sangat masif, sangat cepat beredar. Keberadaan tampilan seni dan budaya kita harapkan tidak hanya kemudian secara konvensional tampil seperti biasa yang memang sudah mendapatkan aplaus luar biasa, tetapi juga sanggup mengisi ruang-ruang digital. Tampil juga ada di genggaman dengan kreativitas yang benar-benar bisa dinikmati. Jadi anak muda sekarang melihat gadget juga bisa di situ bangga karena melihat tampilan dirinya, tampilan teman-temannya, tampil juga di genggaman tangannya, ada di media sosial, tampil di YouTube, tampil di Instagram, ataupun aplikasi-aplikasi media sosial yang lainnya dengan gemuruh semangat juga membangkitkan atau menuansakan atau di situ semarak tampil pagelaran seni dan budaya secara digital. Ya benar, dalam pengembangan seni budaya ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan media digital hari ini yang terus berkembang, karena di samping bisa menyalurkan secara efektif apresiasi atau pentas seni budaya itu sendiri, media digital juga diintegrasikan atau dikawinkan sebagai produk daripada seni budaya itu sendiri. Dan catatan kita yang terakhir adalah sebagaimana pesan Bunda Titi Puspa, bahwa seni budaya bangsa yang ada di seluruh tanah air ya, di mana setiap suku bangsa memiliki kekayaan seni budaya, itu bisa terus digali, dikembangkan, dan dilestarikan. Nah, dalam kaitan ini peranan semua pihak ya, termasuk lembaga pendidikan seni, kemudian lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok-kelompok seni perlu berperan, terutama Pemda tingkat 2 kabupaten kota, serta di tingkat provinsi juga memiliki peranan yang penting. Pemerintah daerah Kabupaten Kota Sebali dan juga Provinsi Bali setiap tahun telah menyelenggarakan Pesta Kesenian Bali. Ini memiliki arti yang penting di dalam mengelola semangat dan potensi seni budaya Bali yang ada di masyarakat. Demikianlah sekilas ulasan mengenai seni budaya bangsa ini. Jadi di samping sebagai identitas bangsa kita, seni budaya bangsa juga sebagai media untuk hiburan, sekaligus juga media pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.